Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by bestsocial.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Balik lagi Oke, podcast sobat backpackers. Podcast Bisu Bicara Seru. Yes. Kita Bicara kedatangan tamu Seru. dari luar negeri. Woi. Enggak juga coy. Ini kedatangan tamu dari pulau. Bukannya pulau, ya. dari Singaparna. Oke, kita kedatangan tamu yang spesial. Ini adalah salah satu yang kita Salah Salah dua kali. dua yang kita tunggu-tunggu karena kita pengen banget nih kayak sharing session. Ngobrol bareng sama The Real of Backpacker. Yes. Kali ini sangat unik sekali karena kita ketemu dengan backpackers yang suka hitchhiking dan juga sering pindah-pindah tempat ya. Dari kota satu ke kota lainnya gitu. Jadi this is the real backpackers gitu. Oke, kita kenalan dulu dengan Bang siapa, Bang? Nama bilangnya apa nih, gue, lu, apa saya? Gak apa-apa. Oh, oke. Nama gue Farman Leonardo Sihite. Memang orang Batak. Jadi markanya Sihite. Lahir di Sumatera Utara. Kayak rada Jepang gitu ya, Sihite ya. Nah, jadi domisili tinggalnya di Depok, Jawa Barat. Tuh. Wow, Singkatnya dari gue. Singkatnya. Berarti terakhir domisili di Depok ya? Terakhir tinggal di Depok dari kecil. Iya. Oke. Punya akun sosmed? Ya, pasti. Akun sosmed ada. Jadi kalau teman-teman mau Bang Tien atau Bang Bima mau lihat sosmed saya, namanya Bataknis Backpacker di Instagram dan di YouTube-nya Leonard Sihite, atau branding nama backpacker saya itu Keliling Indonesia Kuy. Ya, itu dia. Di YouTube ya. Kuy. Keliling Kuy. Kuy atau koe? Kuy. 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 K-U-Y. KUY. KUY. Ya, itu dia. Kuy itu apa sih? Yuk. 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 Ya. Keliling Indonesia yuk. Tapi Siap. Kuy. Oke, kalau aku Taufik Hippie, jadi aku asal Keren Hidayat. Gorontalo ya. Iya. Asal Gorontalo, jadi Hippie itu marga Gorontalo, mungkin sangat jarang sih orang tahu tentang marga Marga apa? Gorontalo. Hippie? Marga Hippie ya. Jadi tulisannya HIPP ya, kayak happy, jadi marga kebahagiaan mungkin ya. Baru Oke. tahu. Kalau untuk sosial media Taufik Hippie juga, Taufik Hippie, tapi Taufiknya pakai Q bukan K. Terus untuk sosial media kayak YouTube, tadi kan IG ya. Kalau untuk YouTube Taufik Hippie juga tetap. Dan Sama. untuk brandnya Trip Keliling Indonesia TKI. Oh, TKI. TKI. Keliling Indonesia. Berarti Indonesia. berarti orang backpacker itu pasti ada brand nama. Iya, Brand bisa namanya ada. sendiri. Itu harus ada. Atau gimana? Enggak harus ya, cuman kebanyakan mereka karena untuk biasa bikin merchandise sendiri kan, biasa ada. Biasanya ada. Pokoknya nama uniknya sendiri lah ya. Iya, ada. Ciri khas. Ciri Jadi khas. kayak saya kan backpackeran, memang saya mau bikin branding nama saya itu Keliling Indonesia Kuy gitu. Mungkin kalau Bang Topik Trip Keliling Indonesia, kalau saya memang aku pengen nih bikin branding karena aku pengen sekali seumur hidup bisa keliling Indonesia dan pengen bikin branding namanya dikenal Keliling Indonesia Kuy. Nah, gitu. Oke. KIK. Ya, kick jadinya Kick, tuh. ya. Kick. Nah, Kalau kalau aku saya. TKI, Trip Keliling Indonesia. Ya, itu dia. Oke. Oke, selain itu ya, apa sih yang inspirasi pertama kenapa kok pengen backpackeran di Indonesia ini? Enggak kenapa enggak ke luar negeri atau ke Eropa, Iya, Italia, benar. atau kemana harus kenapa Ceritain ke dong. Indonesia? Kenapa gitu. Idenya juga. Bang Leo dulu ya. Ya, Oh, apa siapa duluan- aja? duluan Siapa senior aja? lah. Yang duluan senior jalan lah. Saya Oke. mengikuti senior saya nih. Gimana? Yes. Oke, jadi untuk Senior. backpackeran itu ya, backpackeran itu sebenarnya lebih ke hobi. Jadi alasannya kenapa mau Indonesia dulu, kenapa nggak sekalian aja keluar gitu. Dari kapan sih backpacking, sorry. Kalau untuk aku backpackeran itu sekitar udah mau 9 Umur bulan 9 aja, tahun? udah mau 9 bulan. Kalau 9 tahun itu udah dikeluarin dari keluarga. 9 bulan. 9 bulan. Udah 9 bulan ya? 9 bulan. Ya. Ya bulan depan udah 9 bulan pas.
Dan sebenarnya apa ya? Aku lebih bersyukur aja sih istilahnya ya tinggal di Indonesia punya surga gitu kan. Masa iya kita benar juga keliling ke tempat lain dulu sebelum kita menikmati tempat kita sendiri kayak gitu. Aku lebih pengen mengenal aja sih tentang Indonesia kayak gitu. Ya ada yang bilang juga sih kayak sebelum lo ke luar negeri lo harus ke Indonesia harus juga. Indonesia dulu. Ya Itu kan? wajib banget malah. Itu wajib. Wajib. Kalau gua sendiri memang dari dulu passionnya suka jalan-jalan, entah itu naik motor, entah itu ikut open trip. Nah, terinspirasinya itu gue pengen sekali seumur hidup pengen keliling Indonesia, dan satu momen tertentu di Januari gue melihat Instagramnya Bang Topik. Di situ, di situ gue emang udah berpikir mau keliling Indonesia, cuman lagi bikin meneguhkan hati nih. Aduh, gimana ya? Ketemu dia, terus gue hubungin, Bang, lu kok bisa keliling Indonesia sih? Oh, bla bla bla, kata Bang Topik. Wah, ternyata gue berpikir nggak cuman gue doang yang bisa keliling Indonesia. Ternyata di luar sana begitu kita menjadi seorang backpacker, kita akan ketemu teman-teman yang sama kayak kita, bakal banyak yang keliling Indonesia, termasuk Bang Topik. Bang Topik mulai Januari, sedangkan gue sendiri mulai dari bulan Maret. Jadi kurang lebih sudah 6 bulan, hampir 6 bulan lah gue di jalan. Kita startnya dari Banda Aceh ke Sabang, baru kita turun Sumatera, Jawa, baru ke Bali sini. Itu. Oh, berarti semuanya ini startnya dari Sumatera semua. Iya, dari Sabang, dari tepatnya Sabang, ujung barat Indonesia. Oh, kenapa nggak harus dari timur? Kenapa semua harus ke barat? Kan mungkin kayak lagu aja dari Sabang sampai Merauke. Gitu kan. Dan nggak ada itu yang namanya Merauke. Merauke sama. Nanti dari Miangas. Padahal itu sama coy. Ntar menyalahin lagu. Ya gitu. Takutnya liriknya diubah aja gara-gara. Berarti pertama kali mendarat itu di Banda Aceh. Banda Aceh. Baru kita ke Sabang. Ke titik nol nggak? Titik nol pasti. Waduh, sayang banget kalau udah ini terus ke titik nol ya. Memang tujuannya akan ke sana, ke titik nol Sabang. Oke. Baru kita. Tapi kalian startnya beda ya? Start beda. Bang Topik mulai Januari. Duluan Januari. Kalau gua mulainya bulan Maret gitu. Jadi kita beda 2 bulan tapi bisa ketemu di Bali gitu loh. Itu suatu kebanggaan sih bisa ketemu. Gue juga. Iya, kita juga. Iya. Ketemu di Bali. Kemarin ya kontak-kontakan ya, Bang Taufik udah ke Bali belum? Ini belum. Ayo mau masuk Bali, ayo barengan gitu. Jadi dia dari Jawa, aku dari area Lombok karena kemarin kan PPKM jadi harus ke Lombok dulu. Iya gitu. Oke. Akhirnya ketemunya di Bali. Iya. Berarti Bang Taufik dari Gorontalo langsung ke Iya, langsung ke Sabang. Naik pesawat. Naik pesawat, ya. Oke. Kalau gua dari Depok ke Banda Aceh, baru ke Sabang gitu. Pesawat juga. Oh. Jadi saya itu Aceh. Berarti cuma bermodalkan satu tas Hansol. carrier. Isi berapa liter tuh? Kalau aku sendiri hanya 35 plus 5, hanya 40. Oke, 40 liter gede? Enggak, paling gede itu ada 100, bahkan 100 liter. Wah, ada. Iya, 70 sampai dengan 100 itu ada. Kalau lebih kayaknya belum pernah lihat. Kalau 100 udah pernah nyoba itu kayak bawa kulkas. Kalau gua sendiri make carrier-nya itu ukuran 45-55 dan bawa ukulele. Itu persiapan seandainya nanti di jalan nggak punya duit, gua akan mengamen. Itu sih pemikiran gua ya. Seandainya benar-benar karena duit nol banget nih, gua akan mengamen. Bagaimana caranya survive di jalan? Gue mikirnya gini, gue nggak tahu ya kalau misalnya di Indonesia ya, kayak welcome gak sih orang-orang kalau misalnya kita ngamen di jalan gitu? So far. Sejauh yang gua lihat, and how much money that you get, sebesar apa gitu? Actually sejujurnya nih, actually gue belum sama sekali ngamen karena puji Tuhan ya semenjak gue jalan gue selalu ketemu orang-orang baik, termasuk Bang Tian dan Bang Bima dan juga Bang Topik, yaitu jadi gue belum diizinkan untuk ngamen. Tapi menurut gue pribadi di jalan ngamen itu nggak salah, yang penting kita nggak minta-minta sama orang, nggak masalah juga. Sih, benar. Nah itu, yang penting kan kita survive bertahan hidup. Ada aja orang yang pasti ada aja. Iya. Tapi sejauh yang gue lihat di Sumatera itu mungkin hanya titik tertentu aja yang ada pengamen, nggak semua ada pengamen di Sumatera. Di Jawa pun begitu. Oke. Ya itu dia. Siap.
Oke, lanjut. ntar agak ngeblank aku. Gimana? Oke, ngoblengnya gimana? Enggak, kayaknya dia mikirin gimana ya kalau gue backpacker. Iya, Backpacker soalnya kan ya. memang dulu ini pemikiranku itu sih dari dulu. Iya. Kalau misalnya kita backpackeran tuh kita harus bermodalkan uang dulu, paling nggak ada spend money. Kita misalnya nih, aku mau traveling, kan banyak orang kayak habis kerja traveling dulu lah. Iya. Tapi ada juga yang ngerasa udah bertahun-tahun kerja lama, kemudian aku pengen karena sumpek coba jalan-jalan, terus ternyata kebablasan kayak gitu. Nah sebelum kita melakukan ke tahap itu, kita perlu nggak sih spend money atau udah langsung berangkat aja nekat? Gimana Bang Topik? Gimana tuh kalian tuh? Aku ya. Minta izin dulu nggak sama orang tua? Pastinya kan. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kemarin cuma nyiapin budget untuk pesawat penerbangan Gorontalo Banda Aceh, sisa itu memang udah nggak ada. Dan sebenarnya ada penyesalan sih, cuman tergantung kitanya, kita bisa survive di jalan apa enggaknya gitu. Ya modal paling utama di jalan itu adalah bisa ngomong, terus pertemanan. Ya investasi paling penting itu di perjalanan itu pertemanan. Kalau nggak punya teman mending jangan gitu. Kalau untuk orang yang sekedar liburan ya kayak tadi Bang Bim bilang, ini aku harus nyiapin dana budget berapa nih kalau untuk liburan gitu ya. Kalau untuk sekedar sekali liburan, misalnya cuma short trip ya gitu ya. Misalnya dari Bali nih mau ke Jakarta terus balik lagi ke Bali gitu. Itu harus memang benar-benar ada persiapan kayak duitnya budgetnya berapa nih gitu. Mungkin beda case kali ya karena kan kalau untuk long trip kayak aku nih yang izinnya 2 tahunan. Jadi kayaknya aku sendiri itu ya udah nyarinya di jalan gitu, kayak jualan foto dan lain-lain kayak gitu. Aku sekarang untuk nyarinya lebih kayak jualan foto dan buka short trip aja. Itu keren banget sih. Kemarin gue sempat ngeliat kan, maksudnya nitip apa tulisan, nitip salam. Siapa nih mau dapat salam dari Nusa Penida? Awalnya sih it's just a paper ya bro. Iya. Tapi how much? Aku dulu taruh harga. Kalau sekarang karena namanya kalau kita taruh harga terus teman sendiri yang minta ya nggak enak juga. Sama Bang Leo nih. Nah dulu aku taruh harga dan memang benar-benar ketat. Aku bilang ini satu foto 10.000 titik gitu. Tapi dari segi penghasilan aku dapat itu lebih besar. Karena kemarin aku coba dapat sekitar 47 orang waktu di Bromo, itu jadi otomatis dapat 470.000. Jumlahnya jadi lebih besar. Nah, kalau untuk sekarang karena aku coba ya udah aku ringanin seikhlasnya gitu. Seikhlasnya. Jadi lebih besar gak sih? Jadi agak berkurang, cuman dari segi ini orang lebih bersimpati lah gitu kayak seikhlasnya. Kadang ada yang lebih gitu, kadang yang ngasihnya lebih gitu. Jadi kita nggak kontrol ini berapa orang sih yang pesan sebenarnya gitu. Takutnya kadang lebih kadang kurang gitu. Kita bingung mana yang ngasih mana enggak gitu. Tapi kalau kita patokan nih ada harga segini, nah itu kita bisa lihat ini orang udah pernah pesan, ini orang pernah pesan kayak gitulah. Kalau untuk short trip sendiri aku kadang ngasih tahu di apa ya namanya IG story, ngasih tahu ini aku ke arah sini nih, ada nggak yang ikut short trip tapi cuma sampai sepanjang jalan ini gitu. Nah ada yang ACC sepanjang jalan Kelangan ya sepanjang jalan. Jadi kalau ada yang ACC ya udah, jadi bayarnya apa aja gitu, biasa udah include sama transportasi itu aja sih. Kalau aku nggak terlalu ambil itu kalau untuk short trip itu aja. Kalau Leo? Nah kalau dari kisah gua sendiri nih, jadi kembali lagi pertanyaan tadi, gua izinnya itu butuh 1 bulan ke orang tua. Itu benar-benar di bulan aku mau Februari dan di Februari sebulan itu gua ngerayu bapak, ngerayu mama, ya kan. Kalau di bulan Januari itu kayak dilema, karena kan posisi kerja kan. Masa gua harus meninggalkan pekerjaan gua demi jalan-jalan gitu. Itu dilema sih kan, bulan Januari dan Februari itu dilema. Akhirnya gua putuskan gua akan resign, dan pertanyaannya adalah dari mana duitnya. Gua punya motor dan itu gua jual. Uang motor ini gua jual, gua bagi 2 sama nyokap, karena biar nyokap nih duit setengahnya buat saya beli tas, karena nggak punya keril kan. Gua beli tas, gua beli tiket, perlengkapan segala macam. Itulah yang dipakai buat modal pertama kali ke Sabang Aceh, dan di situ pertama kali koordinasi sama Bang Topik. Bang gimana bang, gue nyampe ini, gue naik apa ya? Gitu pertama kali, karena kan jadi lo nggak tahu apa-apa gitu ya? Karena buta. Itu perjalanan terjauh yang pertama kali gue lakuin. Nah terjauh nih, bang gimana bang? Apalagi sendiri, nggak tahu nggak tahu teman, nggak tahu belum ada teman siapa gitu kan? Cuma taunya dia doang. Nah dari situ
berjalan bertahap-bertahap, lama-lama kita kayak gue bilang tadi, kita ketemu circle lingkaran yang sama kayak kita. Orang-orang yang suka backpacker, suka traveling, yang bahkan tadi gue bilang kalau kita ketemu orang baik, kita bisa tinggal di rumah dia semalam 2 malam, sekedar singgah. Itu enak sih gitu kalau jadi seorang backpackeran, jadi nggak perlu takut. Dan itu hal yang gue rasakan selama ini. Tapi ya biasanya bisa lebih ya, lebih orang kayak istilahnya nih kamu di sini seminggu aja. Ya antusias orang sih. Padahal kita sendiri yang mintanya cuma 2-3 hari, kadang dimintanya lebih gitu. Ya sama ini tadi satu tambahan ya, kalau misalnya aku untuk nambah keuangan juga dari aku jualan kaos perjalanan. Soalnya nanti kawan-kawan, itu dia jualan kaos kok nggak disebut. Ya aku juga jualan kaos Travel Indonesia. Apa namanya? Ini Travel Indonesia, bukan sebatas mimpi. Itu backpackers tuh. Anyway, kita punya sebutan sendiri nih untuk sobat backpackers. Jadi kita nyebutnya backpackers. Backpackers. Bagus. Sejauh kalian perjalanan nih dari bisa disebut kalian berdua berawal dari awal tahun ya. Awal tahun. Oke. Selama kalian perjalanan dari sini sampai dari awal Sabang sampai Bali ini, pernah nggak sih ketemu sama backpacker cewek? Kalau aku sendiri pernah. Bahkan sebelum jalan itu aku ketemu salah satu backpacker cewek, bahkan dia udah keliling Asia Tenggara. Cuman untuk Indonesia dia belum ya. Kebanyakan cewek duluan di sana. Entah kenapa, mungkin ya tolong dikoreksi kalau misalnya ada backpacker cewek ya. Entah kenapa aku setiap kali ketemu backpacker cewek itu rata-rata mereka ya travelnya ke luar negeri. Iya, mereka ya paling kalau di Indonesia paling ya Labuan Bajo yang udah terkenal gitu. Ya, mungkin ya aku nggak tahu ya dari mereka, tapi untuk kalau pernah ketemu di jalan itu pernah, tapi biasanya grup atau duo, karena memang sangat nggak direkomendasikan untuk cewek itu solo. Travel sendiri ya. Kayak kita kan solo nih, aku solo, ini juga solo, Bang Leo juga bukan solo. dari Solo. Bukan dari solo backpacker, jadi sendirian di jalan ya, istilahnya ya kita survive masing-masing. Kalau cewek itu biasanya dia duo atau grup, nggak bisa solo, susah, antara susah dan bahaya juga. Gue juga pernah ngeliat kayak backpackers gitu ya, cewek-cewek sih, mereka berempat gitu. Ya harus grup. Dari Banyuwangi ke Bali gitu kan. Nggak tahu mau kemana, terus juga pengen apa. Terus akhirnya nanya ke bapak-bapak gitu. Kalau cewek itu sih sebenarnya lebih direkomendasi harus udah punya tujuan, dia maunya kemana, udah di list. Kayak gitu. Kalau untuk kita kan yang istilahnya long trip, kita bebas mau kemana aja. Bener sih. Gitu. Kayak kita Jawa, ya udah jalan-jalan aja gitu ya. Jalan aja. Bahkan kita lebih banyak bersyukur sih, kayak istilahnya di jalan tuh banyak merubah kita sih, kayak istilahnya aku pengen kesini nih tapi nggak punya duit, ya udah jalan aja gitu. Iya. Ya gitu. Ya, kita lebih kayak menikmati aja. Ada duit apa nggak ada duit, yang penting kita pengen ke situ, ya udah kita laksanain, kita ke situ aja dulu gitu. Ntar gampang, urusan duit gampang gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Bang Leo pernah ketemu? Kalau ketemu langsung yang lagi jalan, dia mah itunya. Kalau kalau yang ketemu lagi jalan nggak pernah, cuman kalau kenal beberapa orang yang memang basically-nya backpackeran cewek itu ada kenal gitu. Kalau ketemu jalan nggak pernah. Tuh. Sempat ketemuan nggak sama backpackers-nya juga? Sempat kenal dan ketemu dan ngobrol bagaimana sih, kan cewek kan, dan mereka rata-rata mungkin ya kayak tadi Bang Tian bilang nggak long trip, mungkin mereka ada yang udah punya tujuan, tapi modelnya mereka tuh numpang backpackeran kayak atau hitching kayak kami juga gitu, cuman nggak terlalu jauh perjalanannya, cuman ada tujuan aja gitu. Itu dia sendiri atau berdua? Ada yang sendiri, ada juga yang tomboy, ada juga yang memang udah mentalnya kuat. Ya kan, ada yang sendiri kayak gitu. Ada juga yang memang traveling langsung terbang ke satu tempat gitu, backpackeran nggak ada gitu. Oke. Terus selama kalian melakukan perjalanan ini, kalian bagaimana cara berkomunikasi sama orang biar kita kenal, kan yang pasti sosmed ya? Iya. Bagaimana cara kalian buat SKSD? Mungkin body language kali ya? Jadi mungkin aku ini dulu ya. Jadi dulu itu ada kejadian lucu di daerah Minang, di daerah Padang. Tepatnya di Payakumbuh, itu ada hostku. Jadi apa nyebut si orang yang ngasih tempat itu host. Jadi
dia itu nggak ngasih tahu kalau misalnya dia itu kerja dari pagi sampai malam ya, dia nggak ngasih tahu kerja sampai malam. Jadi di dalam rumah itu ya karena mungkin ibu-ibu dan di sana itu sangat kental akan adatnya, budaya, bahasa gitu ya. Jadi nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau aku mau istilahnya mau makan itu ngasih tahu, biasa dikodain pakai batuk. Terus sampai kalau dia udah ngadep gitu pakai bahasa isyarat. Iya, karena mereka pakai bahasa daerah, pakai bahasa asli, bahasa Minang. Tapi itu bukan jadi apa ya istilahnya, bukan jadi halangan sih, malah jadi pengalaman seru aja sih. Oke. Gitu, ya. Gue kira maksudnya di Padang gue kira bahasanya bahasa Melayu. Gitu. Kalau Padangnya ya, kalau kota Padang bahasa Melayu beda lagi. Jadi kalau bahasa Melayu sama bahasa Minang itu beda lagi. Jadi itu kebetulan di Payakumbuh itu kebanyakan pakai bahasa Minang, bahasa aslinya gitu. Kalau bahasa Melayu dia beda lagi. Dan itu seru banget. Jadi kalau mau makan itu body language kan akhirnya dibatukin terus baru itu ngasih tahu oh makan iya gitu. Tapi dia pakai bahasa Minangnya gitu. Itu sih seru banget di sana. Wah. Bisa maksudnya belajar budaya baru juga dong. Iya. Ada nggak sih maksudnya kayak sedikit bahasa yang lo dapet dari ya misalnya ya maksudnya kan mereka kan nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Akhirnya dari situ lo belajar tuh. Beberapa kata baru lah, kata baru. Mungkin setiap daerah aku ngambilnya cuma lebih kayak penyebutan ya, misalnya penyebutan abang kayak gitu kan, penyebutan ini kayak misalnya di Sumatera nih apa lo sempat catat gak? Catat sih enggak, cuman aku sering ngerekam orang pakai bahasa daerah. Jadi ngerekam di handphone itu ada rekaman ini bahasa Minang, ini bahasa ini gitu. Kalau untuk sampai menyerap itu belum sih, kayak aku lebih kayak misalnya ngomong nih si D, kamu gitu kan. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus kalau untuk kayak tadi yang kata Bang Bim kan, gimana sih kita untuk mencairkan suasana atau gimana sih kita ngobrol sama orang ya pertama kali ya. Itu kadang ya kita harus bisa improve sendiri, jadi kayak istilahnya ketemu dan kita harus tahu keadaan. Misalnya nih ada yang lagi nongkrong, kita kan mencolok tuh, jadi kita usahakan dekat-dekat tuh gitu. Biar nanti dia sendiri yang nanya atau kita pura-pura nanya jalan, walaupun kita udah tahu kita harus nanya jalan, harus pura-pura nanya jalan, biar dari situ kita ya udah bisa akrab sama orang-orang ini kayak oh iya kebetulan saya dari sini nih gitu. Jadi akhirnya pembicaraan itu berlanjut kayak gitu sih. Jangan cuma diam-diam. Kadang backpacker ada sih beberapa backpacker yang dia diam aja gitu. Ya udah pokoknya dia di mana dia mau datang ya udah di situ aja gitu. Ya lingkaran pertemanannya di situ. Kalau dari kita mungkin Bang Leo juga kayak gitu. Dimanapun kita berhenti ya di situ pertemanan kita, istilahnya kayak wah kita istirahat bentar sini. Intinya bakal jadi lingkaran intinya kita. Keberanian ya. Iya keberanian, harus berani sih. Harus berani. Approach orang. Apa ya? Kayak ngomong apa sih pertamanya dulu gitu. Iya, bahkan ada satu kasus di mana ada yang coba DM aku ngasih tahu, "Bang, boleh nggak aku ikut tripnya Abang?" Tapi yang long trip yang sampai di Merauke. Terus aku bilang jalan bareng gitu. Bisa, aku bilang bisa aja. Iya, dia mau ikut sampai Merauke. Terus aku bilang, "Kamu modalnya apa?" Dia bilang, "Oh, tenang, Bang, aku udah punya duit segini, banyak loh duitnya." Cuma aku bilang bukan maksud dalam otak itu bukan soal duit, tapi kamu bisa survive enggak gitu. Saya dia gimana, dia backgroundnya seperti apa? Biasa kan anak komunitas tuh bisa ya survive lah di jalan. Dia bilang aku sedikit pemalu sih Bang gitu. Ya aku bilang mending uang sebanyak itu Abang pakai buat liburan lah. Kalau misalnya ikut ya lumayan bahaya karena kan kita nggak bisa selamanya itu bareng. Mungkin dia keluarga salah satu sis kakol ya. Tidak punya banyak duit tadi yang introvert kayak gitu. Kalau Bang Leo pernah bagaimana cara improve ke orang kayak salah satunya ya yang paling penting kan di tempat penginapan. Gimana biar orang tuh udah nginep sama apa aja, nginep di apa ikut sama aku gitu. Kalau gua sih lebih kayak gini, mungkin sebelum gua ke satu kota, gua kan misalnya kenalan di Facebook. Bisa sih Facebook kan banyak grup tuh traveling, termasuk Bang Tian. Ini ketemunya juga di Facebook sebenarnya, buat teman-teman tahu semua. Gua ketemu Bang Tian di Facebook dan kita komunikasi itu ketika gua lagi di Jogja. Jadi ketika itu sebulan sebelumnya ya? Sebulan sebelum gua tiba di Bali. Sebulan sebelum tiba di Bali. Ini kondisinya pas lagi gua di Sumatera. Jadi kenalannya kayak model dari ini aja, dari grup. Gua kayak posting, teman-teman gua lagi backpackeran nih di Indonesia, gua lagi di kota A misalkan. Kalau boleh gue mampir dong sebelum gue ke kota berikutnya. Udah begitu ketemu kita ngobrol, gue ini nih, gue orang ini bla bla bla. Lama-lama enak ngobrol deket karena kita sama backgroundnya
Sama pernah jalan-jalan juga ya, pernah kemana, oh aku pernah sini. Terus tujuan kamu apa? Aku sih pengen men-challenge diriku untuk bisa ke Indonesia. Wah keren tuh. Udah nginep tempatku yuk. Gak apa, semalam. Aku sih pengennya semalam 2 malam aja. Soalnya kalau udah 3-4 malam tuh betah jadinya. Nggak enak juga. Kalau aku pribadi emang gak enak. Mendingan semalam 2 malam, besoknya lagi lanjut biar terus berjalan. Sama pernah kayak di Palembang, aku minta Bang Topik. Itu aku dari Jambi, dari Mendalo Jambi ke Palembang. Aku bilang Bang Topik, Bang, ini malam berangkat ya jam 11. Bang, gue mau ke Palembang, gue di sana nggak ada kenalan, gue nggak tahu mau tidur di mana. Dia langsung hubungin temannya, namanya Bang Andi kalau nggak salah ya. Bang Andi langsung hubungin teman di Palembang. Langsung itu pagi, gue ketemu di Sungai Musi, diajak ke rumah nyokapnya. Si Bang ini, gue bilangnya Bang Gondrong ya, Bang Gondrong. Ngobrol-ngobrol, ternyata mukanya serem Bang. Mukanya serem kayak preman kan. Mau maaf nih Bang ya, lagi di Palembang nih, maaf nih. Gue manggilnya Bang Gondrong, dia juga anak gunung. Serem kan? Tapi pas ngobrol lucu, ketawa mulu. Wah, gila. Ini you cannot judge people by its cover. Wah, ternyata orang enak kan. Pas ketemu ngobrol, baik lagi kan. Udah gitu itu gue inget pas hari pertama puasa bulan April. Gue puasa ngikut dia kan, gue Kristiani. Gue diajakin, Leo besok pagi kita sahur ya. Oke siap Bang. Sahur paginya. Tapi gue ngikutin besok paginya sahur, gue nggak makan saat itu, cuma minum aja. Malamnya dari jalan ke Sungai Musi ke Kuat, ke Sungai ke Jembatan Ampera gitu kan. Besoknya lagi, Bang, gue kayaknya besok mau pulang nih Bang. Lah ngapain lu? Di sini 3 malam lu. Wah jangan Bang, dipaksa nginep karena abang ini juga sebelum gue memang mungkin udah beberapa orang yang udah sering gitu kan, dan memang menurut gue sih abangnya juga baik. Itulah yang selalu gue doakan sebelum ketemu orang, semoga ketemunya orang baik. Ketemu orang baik. Nah, udah ketemu dia, besoknya lagi, Bang, gua bingung Bang ya mau pulangnya. Aduh, gimana ya? Dia ditahan-tahan mulu kan. Yang pada akhirnya gua ke Bang, bentar lagi mau lebaran, nanti gua kalau nggak pulang ke Jakarta, gua bakal disekat. Ya, yang pada akhirnya udahlah nggak apa-apa lah. Itu dari Palembang ke Lampung juga sama kondisinya. Gua pulang malam, gua nggak ada kenalan, akhirnya di Lampung ketemu lagi sama circle-nya gitu-gitu aja. Tapi bagaimana kayak kata tadi Bang Topik bilang, bisa kita first impression ketemu orang, kayak ketemu Bang Tian, kita ngobrol, oh Bang, background gue tuh seorang pejalan, seorang backpackeran, sama Bang Tian juga, udah kemana aja, kesini Bang, oh iya. Jadi kan kayak narik simpati. Nah, kayak narik simpati kita kan, jangan jual yang tinggi-tinggi, aku udah pernah kesini, enggak Bang, gue mah, kalau gue selalu bilang ini, gue tuh gembel. Gue hitching, gue tuh suka numpang, gue tuh nggak punya duit banyak, duit gue tuh paling tidak 0. Udah gue tuh, ya bisa dikasih tumpangan semalam aja atau dikasih makan aja itu udah bersyukur banget. Menurut gue pribadi ya banget ya. Makanya gue nggak ngomong tinggi-tinggi, udah kesini enggak. Kita tuh gembel, pengen aja gitu. Karena tujuannya beda. Ya, kita maunya experience. Iya, kita nyari pengalaman gitu kan. Bukan hanya sekedar destination, but journey, pengalaman di jalan kayak apa. Oh, pengalaman hidup sekali seumur hidup kan. Oh, karena beda banget lah. Beda rasanya. Gimana Bang Bima? Tertarik untuk menjadi seorang backpacker? Pengen sih. Masih ada tugas yang lain belum selesai. Oh iya. Seru loh jadi backpackers yang mungkin belum punya tujuan, tapi ya tetap kayak jalanin aja. Iya, jalanin aja dulu. Kayak ngalir gitu kan. Kalau aku sendiri emang suka backpackeran, tapi ya kayak itu ada waktunya. Oh, ada waktunya. Misalnya cuti langsung 1 minggu jalan kemana kayak dulu. Terus kapan lalu terakhir kemarin main ke Lombok, backpackeran dari Surabaya langsung ke Lombok, terus di Lombok kenal sama teman kayak gitu, seminggu doang sih, nggak sampai berlama-lama gitu. Sebenarnya kalau dengar ceritanya Bima sih waktu ke Wairebo ya. Ya ke Wairebo. Dia kan waktu itu pernah beli tiket. Iya. Beli tiket dari Indonesia. Mana sih dari dapat promo cuma 800.000 PP, terus kita share cost kayak gitu kan biar lebih murah juga kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bentar mikir lagi. Mungkin kejadian unik? Iya, mungkin. Boleh kejadian. Yang pasti kalau orang backpackeran banyak sih kejadian unik. Gue pengen ketawa terus ya. Kejadian unik yang paling unik apa? Paling unik, oke mungkin
Bang Leo dulu lah. Enggak apa duluan aja Bang, biar gue dapat inspirasi dari Bang Taufik. Gimana ya? Kalau kejadian itu banyak yang hal-hal yang enggak diduga. Iya. Jadi oke ya. Mungkin udahlah. yang paling kocak juga gitu kan. Jadi ini sih pengalaman pertama kali hitching dan langsung dihadapkan sama ya hal yang menakutkan gitu. Tapi jadinya lucu. Jadi waktu itu perjalanan dari Banda Aceh ke Lok Sumawe itu sekitar ya hampir 8 jam ya, hampir 8 jam. Itu pertama kali hitching dan itu udah sok keren banget. Jadi aku nggak ngeliat waktu. Jadi aku tuh hitching di jam 5 sore yang sementara aturan dari backpacker itu kita kalau udah lewat dari jam 5 sore itu udah nggak dianjurkan gitu. Nggak bisa lagi cari tumpuan jam 5 sore. Cuman aku terbilang nekat. Jadi aku cobain lah gitu. Pas waktu itu dapat kayak mobil bareng, jadi di Banda Aceh tuh diantarin sama teman untuk ke jalur hitching. Nah dapat kayak mobil pengiriman barang. Nah di dalam itu ada 3 orang, satu orang itu nggak ngizinin, satu orang itu ngizinin tapi yang 2 orang tuh nggak. Dan itu modelnya kayak preman semua, jadi bertato, terus menakutkan gitu kan. Dia singgah orang Medan ya? Iya, dan itu kayak orang Medan. Dan itu memang orang Medan. Oh, orang Medan. Jadi orang Medan. Dia ditanya mau kemana bang? Aku ke arah Lok Sumawe. Iya ke arah Lok Sumawe. Dia bilang. Terus dia bilang gini, si yang 2 orang ini, oh nggak usah gitu. Yang 2 orang ini yang kayak preman. Terus yang 1 orang, nggak apa-apa bang, naik aja, nggak usah dengerin mereka bang. Akhirnya aku masuk karena yang 1 orang yang ngizinin dia supir. Jadi aku tuh duduk di belakangnya dia, nah di samping gue itu aku diapit sama yang 2 orang yang nggak jadi kayak, aku buat ini yang gitu. 2 orang ini nggak ngizinin aku untuk ikut gitu. Terus kayak diam-diaman kan, terus tiba-tiba dia nanya gini, ini abang mau ke Lok Sumawe ngapain gitu? Nah aku lagi trip ke kebetulan lagi trip ke Indonesia gini. Namanya aku masih pemula, aku terlalu buka-bukaan lah. Itu sebenarnya satu kesalahan. Terus apa buka topi, buka kasih tahu lah gitu. Langsung buka kartu. Terus tanya, berarti abang bawa laptop dong gitu. Dia sampai kayak gitu, jadi aduh apa nih gitu. Oh enggak. Abang berarti itu bawa kamera? Oh enggak sampai kayak gitu kan. Coba buka, untung aku tuh memang sengaja pakaian kotor aku taruh paling atas. Jadi pas dia minta buka itu karena udah ada ya sedikit memaksa kan, akhirnya aku buka karena pakaian kotor dia jadi risih. Ya udah tutup lagi lah. Itu udah alhamdulillah. Jangan daun terus lu. Iya, terus tiba-tiba dia nanya gini. Abang kalau ke Indonesia berarti banyak duit dong. Di situ makanya harta banget yang dicari di situ aku langsung mikir, wah aku nggak ada bekal bela diri lagi dari Gorontalo. Sementara di Gorontalo itu ada silatnya, aku nggak belajar. Gimana nih, mana 3 orang lagi kalau aku lawan gimana? Terus akhirnya di situ aku kepikiran, aku harus bentak balik. Karena dia nanyanya sambil bentak, aku juga harus bentak balik. Bentak baliknya harus dijadikan lucu gitu. Aku langsung pas dia tanya, abang berarti banyak duit ini. Kenapa bang? Aku langsung gitu, kenapa bang? Abang minta aku duit. Abang nggak suka apa ini. Terus dia bilang, lah kok marah? Iya, aku bisa ke Indonesia ketemu orang baik kayak abang. Terus dia langsung tiba-tiba langsung luluh, oh iya juga ya, aku ke Indonesia karena orang baik kayak aku. Jadi akhirnya suasana jadi cair. Terus tiba-tiba karena perjalanan lumayan panjang ya, itu sekitar jam 11 malam, mobilnya berhenti. Sehingga di warung makan, aku tuh sampai ditraktir sama orang-orang itu. Terus yang aku kagetnya itu pas turun di Lok Sumawe sekitar mau hampir jam 2 atau jam 3 pagi. Itu aku tiba-tiba dikasih ini bekal, kali aja kamu besok pagi belum dapat tempat tinggal. Dikasih bekal untuk sarapan pagi. Wah, aku tuh baik banget dari situ sih. Jadi itu pengalaman yang paling seru, paling lucu menurut saya, paling unik. Dan abang itu sampai sekarang masih ngontrol aku di Facebook. Jadi kadang ngechat ngasih tahu sehat-sehat nggak, nanti kabar-kabari kalau misalnya kamu lagi di Aceh, gitu, lagi di Medan. Itu dan itu udah kayak abang beneran sekarang. Wah keren banget sih itu. Seru, keren itu. Nggak tahu kalau Bang Leo dari sangar jadi soft gitu ya. Tiba-tiba jadi luluh gara-gara aku bilang dia orang baik. Luluh dia tuh kayak gitu. Kalau Bang Leo apa yang paling menarik nih? Yang paling menarik sejauh semua sih menarik ya menurut aku ya. Yang dari Sumatera itu semuanya menarik menurut aku. Ada hal-hal yang baik lah yang banyak yang kutemuin. Cuman salah satunya sih kalau ini pribadi aku waktu aku ke Jawa, aku sebenarnya gini, kayak mau ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, ke Sumba, mungkin sama kayak Bang Taufik, kita nggak tahu akan ketemu siapa. Kita aku nggak akan pernah tahu aku ketemu Bang Tian atau Bang Bima, tapi akan ada jalannya. Itu waktu sekarang kan lagi kondisi PPKM ya. Waktu aku di Jogja PPKM,
aku lagi nginep di hostel di Yogyakarta dan itu murah banget kan. Nah, aku posting di mana namanya di Facebook, di grup juga. Yes. Nah, itu Bang Tian tahu nih pas ini. Aku mau kalau di Bali nanti kemana ada apa ya? Nggak lama aku lagi tiduran, Bang Tian ting ya. Bro, kalau ke Bali, kalau nggak salah Bang ya, kalau nggak salah ingat ya, bro kalau ke Bali mampir aja. Oke siap Bang. Tian kan namanya kan. Manggil apa ya? Aku dulu manggil Mas, bukan manggil Bang. Karena manggilnya Mas Tian ya kan. Sama aja sih. Nah, lihat profile picture-nya orang Cina nih. iya, aku sih nggak begitu aku sih nggak begitu main profil, cuma sekedar Mas Tian nih, Mas Tian. Itu aku nomornya langsung save. Itu sebulan sebelum aku tiba di sini aku save. Aku Jogja. Nah aku tibanya setelah itu aku pergi ke kampung Inggris Kediri untuk belajar sebulan karena aku kayak bakal prepare. Oh kalau ke Bali tuh aku bikin konten mau ngobrol sama bule segala macem kan. Iya. Ya gitu kan pengennya gitu kan. Sama dia juga nih sebenarnya senior dari kampung Inggris juga. Ngikutin dia juga. Nah, sebulan kampung Inggris, sebulan kemudian aku ke Bali. Itu benar-benar perjuangannya gimana ya aku bilang ya. Ke Bali itu kan ketat. Ketat ya. Ketat vaksin, bajunya ketat vaksin dan juga swab segala macam kan. Entah bagaimana caranya ada jalannya, aku bisa ternyata dari Jawa masuk ke Bali. Ada kisahnya, mungkin nggak bisa aku terlalu publisisinya. Ada kisahnya lah gitu kan. Intinya adalah Alkisah. Ada kisahnya begitu aku dari darat, jalur darat ke laut bisa aku muternya ke Lombok, ke Lembar. Aku belum pernah ke Lembar. Ke Lembar, ke pelabuhan di Lembar. Di Lembar aku nyampe jam 3 pagi. Aku mandi di masjid. Aku Kristen tapi aku nggak masalah. Aku mandi di masjid atau mandi dimanapun. Jam 4 pagi. Dari Lembar aku, kalau ini aku cerita ini. Aku numpang sama truk. Bang, gua nggak punya ini. Numpang dong ke Padang Bay. Kan Padang Bay namanya di Bali kan. Numpang Padang Bay. Yaudah naik. Nah udah kita naik bis Fuso. Ini kan kayak truk logistik gitu kan. Naik dari Lembar ke Padang Bay, polisi banyak. Di perbatasan tuh. Udah gini. Aduh susah nih. Tahu lah pokoknya gitu lah. Deg-degan. Untungnya yang diperiksa cuma supirnya doang. Supirnya doang kan. Akhirnya gua di Bali kata gua gitu. Gua di Bali nih, Bang Topik, gua di Bali nih. Gua bisa ke Bali nih kata gua. Jadi kernet selama. Itu kondisinya gua jadi kayak kernet truk Fuso. Jadi kernet truk Fuso gitu kan. Jadi gua bantuin sopirnya ini dan juga keneknya dia tuh untuk kayak nurunin pisang. Bantu lah gitu, bantu geser-geserin turunin pisang. Dan pada akhirnya gua nyampe di Denpasar. First time lah gue ketemu namanya Bang Tien. Itulah first time gue ketemu Bang Tien. Itulah sejarah kisahnya ketemu Bang Tien. Dan ternyata anjir Bang Tien siapa gitu kan. Ternyata dia bilang, Leo nanti kalau kamu ke Bali kamu itunya emang Bang Tien apa sih? Koko ya. Bang Tien tuh siapa sih kayaknya orang kaya gitu. Itu masih mending daripada cek. Kayaknya Leo nanti kamu masuk podcastnya, masuk magazine ya. Emang abang, gue kirain dia tuh sebagai kayak kerja di sini, ternyata anjir foundernya anjir gue gila. Kenal founder gue nih kata gue, boleh juga nih kata gue nih gitu kan. Oke, berarti emang case-nya kan berarti Bang Leo kan posisinya belum vaksin ya gitu ya, makanya yang muter. Aduh, dibuka juga sama dia nih. Tapi tenang guys, gue udah vaksin. Vaksinnya di Bali. Bali itu ramah untuk vaksin. Tenang aja. Soalnya memang kondisinya itu beberapa daerah dia sulit sih. Iya benar juga sih. Aku juga gitu kan KTP ku dari luar Jawa. Jadi aku cari vaksin di Bali itu emang gampang banget. Secara pun juga nggak terlalu ribet banget kayak sama anti-anti yang lain kayak gitu loh. Kalau di Jawa emang itu banget ya? Antrinya tuh parah banget sih. Karena memang prioritas itu kan sebenarnya Jakarta Bali sebenarnya ya paling prioritas. Karena itu kenapa banyak vaksin itu hanya ada di Bali sama Jakarta. Jawa banyak cuman ya lebih kayak ke penduduk Jawa aja gitu. Aku aja di Lombok itu kehabisan, jadi nyarinya tetap di Bali. Tapi ya puji Tuhannya kita karena Tuhan baik, karena saya bertemu Bang Tian dan kawan-kawan sini semua dan pada akhirnya kami juga ternyata bisa vaksin di Bali. Jadi akhirnya aman ya. Akhirnya aman tenang. Kita udah vaksin. Jadi kita aman untuk podcast juga aman lah ya. Jaga jarak aman lah ya. Terus lanjut gimana pertanyaannya?
Nanti pertanyaannya kita seperti yang boleh sampaikan dikit kayak pengalaman selama menginap di mungkin di rumah warga atau di hotel atau di resort atau di mana gitu. Ayo. Kalau gua jarang banget, namanya hampir jarang banget nginap di hostel. Itu mungkin baru 3 kali. Pertama di Sabang sekali, kedua di Jogja, keempat di Canggu Bali, ketiga di Canggu Bali, keempat di Nusa Penida. Cuma 4 kali selama gua trip selama 6 bulan ini. Itu cuma 6 kali, selebihnya Tuhan baik, gua bertemu dengan orang-orang baik. Udah itu aja intinya. Waktu selama pengalaman gua nginap di hostel ya. Dan hostel itu nggak buruk-buruk amat kok. Hostel itu tergantung, kita cari yang murah ada, tapi juga berkualitas. Tempat tidur yang nyaman, kamar mandi segala macam, mungkin ada kolam berenang. Ya kalau bisa include breakfast ya juga nggak masalah. Hostel tuh jangan di pikiran kita tuh kayak apaan sih tempat gembel, tempat anak PPK, apa sih enggak? Iya benar. Enggak. Mindset itu harus dirubah. Hostel tuh banyak yang bagus juga, keren juga kok. Yang penting kita tahu hostel apa nih? Pinter milih aja sih. Pinter milih, betul. Lebih tepatnya pinter milih hostel yang mana yang bagus. Budgetnya berapa, worth it ke sama kita. Nah, itu sih kalau dari pengalaman gue pribadi. Kebanyakan hostel digunakan untuk family trip kan. Iya juga sih. Gimana kalau dari Bang Topik? Kalau aku sendiri ya pengalaman karena lebih banyak di rumah warga, mungkin aku udah Iya, gue penasaran sih. Mungkin bisa ceritain yang di Lombok ya? Ya di Lombok. Nah, ini Lombok dia seru punya ibu angkat sampai 4. Iya, aku udah punya ibu angkat 4, jadi plus ibu kandung 5 gitu. Ibu yang di Gorontalo, anaknya udah jadi anak orang. Jadi sampai sekarang masih pada di chat, kadang disuruh pulang ke Medan, Jadi aku udah bingung sekarang mau pulang kemana. Kau pulang lah nak. Jadi udah di 4 tempat itu udah punya ibu angkat, jadi kayak di Binjai 1 di Medan, terus di Jawa itu 2, terus di Lombok Timur 1. Ya kalau dapat di Bali juga mungkin bakal lama, tapi ya itu ya namanya di jalan, kalau kita udah terlalu nyaman di satu tempat kita dianggap sebagai anak juga. Dan karena kayak di Lombok itu aku nggak bisa manggil Ina, jadi sebutan ibu atau tante itu kalau di Lombok itu kan nyebutnya Ina. Aku itu nggak bisa panggil Ina, jadi memang disuruh harus panggilnya Mama, karena aku udah 2 bulan di sana, udah lumayan lama lah sama orang di sana. Jadi aku lebih banyak tinggalnya di rumah masyarakat. Ya, aku juga kadang ikut kelas-kelas, jadi ngasih apa yang namanya buka kelas untuk anak-anak pedesaan juga. Nah, kalau untuk pengalaman tinggal sepanjang perjalanan ya istilahnya kayak di rumah masyarakat, tentu ya mungkin pada tahu ya kalau pernah tinggal di desa itu ya tentu seru banget, karena kan pasti kita kayak dikumpulin, namanya orang baru dikumpulin sama satu warga. Aku bahkan kalau pulang ke Lombok Timur itu bisa satu komplek itu nunggu bahkan satu dusun gitu. Terus diupacarain dulu. Ya, ada upacara penyambutan ya. Ada ditanyain dari mana itu sih seru banget. Terus kalau ada gawean, ada acara-acara pernikahan atau acara apa gitu, acara itu pasti diundang gitu sih serunya. Terus suruh bantuin? Ya, suruh bantuin juga. Ikut sampai bahkan aku pernah jadi apa ya namanya ya? Jadi kayak masuk di prosesi adat sampai pakai pakaian adat untuk mempelai. Iya, cara mempelai awal mempelai pria. Jadi waktu itu aku jadi pengawal mempelai pria kayak gitu. Terus kalau itu ya kalau di masyarakat. Terus pernah juga tidurnya paling di Alfamart, Indomaret, kalau yang benar-benar di satu kota yang tidak sesuai kondisinya untuk kita nyari rumah masyarakat. Terus kalau di hotel sih beberapa kali diajakin teman atau biasa sponsor. Kalau misalnya hostel, diajakin ke hotel ya. Jadi diajakin ke hostel itu. Kadang ada teman nih yang punya promo hotel atau apa gitu, biasa ya udah kita nginep di hotel gitu. Biasa rame-rame, nggak ada cuma berdua, biasa lebih dari 4 biasa kayak gitu. Terus kalau hostel mungkin aku beberapa kali, dan paling seru itu pas lagi di Bali. Jadi kayak istilahnya lebih menemukan banyak teman-teman baru kayak gitu, saya kenalan baru. Cuman memang untuk kondisi Bali sekarang nggak sebanyak aku pernah tinggal di salah satu hostel yang ada di Jogja. Itu satu malam itu aku bisa dapat teman sampai 5. Tapi kalau untuk di Bali ini ya hanya ada 2, 3, tapi itu udah terbilang lumayan dengan kondisi Bali yang lumayan masih agak ketat ya, masih wisatanya masih nggak semuanya dibuka gitu, masih pada ditutup. Jadi itu udah lumayan banget sih. Tapi dari situ kita istilahnya punya banyak kenalan lagi, kayak wah aku di Bali nanti tinggal ke tempat siapa nih. Jadi kayak ini yang di Gianyar pun
aku memang lagi diajakin karena memang udah beberapa kali ketemu, apalagi di sosial media kayak gitu sih. Yeah. Untuk di hostel juga ada yang ngajakin kayak gitu. Ketemunya di hostel ada. Oke, berarti emang udah ngerasain antara nginep di hostel, kemudian di depan supermarket, di masjid. Ya, pokoknya di mana aja deh. Di mana aja yang penting bisa tidur. Tapi kalau di supermarket itu biasa aku tidurnya sambil duduk, soalnya nggak bisa tidur terlentang karena bahaya. Pernah nggak sih kayak sampai diusir gitu sama orang nggak ya? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum. Ya soalnya enggak mau juga. Ya, maksudnya sampai di Alfamart gitu. Enggak. Orang Alfamart juga tahu, Pak. Untuk Alfamart sendiri kan sekarang jadi kayak istilahnya ya, tempat singgah para backpacker juga. Sebelumnya kan ada sebutan hotel merah putih untuk untuk apa namanya? Untuk Pertamina tuh bensin. Itu kan hotel merah putih untuk backpacker. Nah, untuk Alfamart sendiri belum dikasih sebutan, cuman itu jadi kayak tempat berhenti aja rest area-nya. Orang juga udah notice kalau misalnya orang ini backpacker nih, saya kan bawa tas. Iya, bawa tas. Bahkan kadang kita nggak usah malu aja bilang ke kasir mau numpang mandi. Itu biasa Alfamart Indomaret tuh udah terbuka, ya udah mandi aja gitu. Gitu. Jadi aku tuh udah sering mandi di Alfamart. Kalau kita mandi Alfamart juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau kondisinya nggak bawa tas gede, ya ngapain juga masa mandi? Iya. Ngapain juga? Ya mungkin kan bosan, mungkin jadi kos apa bayar. Kos di Bali kan tiba-tiba ada Alfamart nih samping kos ya. Ya, itu beda. Ngapain juga nggak bawa barang-barang gitu di Alfamart kan nggak ini juga. Karena tiba-tiba lagi di kos-kosan tiba-tiba lagi antri. Oh ya udah. Iya nggak gitu juga kali ya. Nggak gitu juga. Tapi sampai mandi ke kayak tempat pemandian umum pernah nggak? Kayak sumber gede kayak gitu. Pernah diajakin tapi aku nggak mau, soalnya posisi ya selama ada tempat lain kenapa harus Cuman kemarin pernah tuh di Bukit Tinggi aku mandi di pasar kayak di mall. Jadi di mall aku numpang nanya ke tempat orang jualan kacamata, Bu, di mana toiletnya? Oh, di situ. Jadi aku tuh masih memang benar-benar bawa tas, jadi memang benar-benar kucel banget dari Medan. Udah berapa hari nggak mandi tuh? Iya. Itu sehari perjalanan dan nggak mandi sama sekali. Terus pas keluar itu tiba-tiba udah rapi banget dari toilet. Wah, jadi si ibu itu langsung kaget pas dia jualan itu depan toilet juga. Jadi pas dia lihat itu langsung kaget tiba-tiba. Gantung juga ya. Udah ganti baju ya, udah pakai kemeja gitu. Jadi dia kaget. Ya kalau numpang cuma mau kencing atau apa gitu kan, pas keluar tiba-tiba udah rapi. Di dalam itu sampai ada orang mau ke toilet itu kaget, aku lagi sisiran lagi apa lagi. Oh, lagi gini di kaca. Beda orang nih, beda orang. Gitu. Selama kalian backpacker tuh ada nggak sih trip-trip yang jarang orang ketahui, kayak orang umum mungkin kalau kita trip jangan sampai kita cari jam 5 sampai malam lah, kita tidak larangannya berarti ya. Tips and trick lah ya dari kalian. Gimana karena kalian kan sudah orang Buana. Untuk backpackeran ya. Iya. Jadi kalau untuk backpackeran sih sebenarnya lebih kayak perbanyak riset aja sih untuk orang-orang yang mau coba backpackeran. Perbanyak riset. Ini nih di daerah ini ada apa aja gitu. Terus pantangannya apa aja, lebih banyak bersosialisasi sama lebih banyak berkomunikasi sama masyarakat, tanya apa aja yang boleh sama nggak boleh di daerah itu. Terus lihat, benar-benar harus lihat jam. Jadi aku tuh tanya ini sama Bang Leo, jadi aku tuh nggak pernah lepas dari jam, pokoknya tiap ini tuh udah segini karena memang aku orang yang istilahnya mikirin waktu banget. Bukan kalau soal telat sih sering telat, cuman soal apa istilahnya ngeliat bahaya nggak sih kalau di jam segini kayak gitu. Jadi kalau aku mau coba hitching, mau numpang truk, numpang apa, aku lihat wah ini udah nggak pas nih, nggak bisa. Terus aku bisa ngukur. Jadi misalnya nih di Google Map nih ngasih tahu dari perjalanan kota A ke kota B itu misalnya 2 jam. Itu kalau hitching bisa 4 jam. Jadi kita tambah 2 jam dari perjalanan. Jadi kita lihat tambah 2 jam kira-kira nih nyampe jam berapa. Karena biasa hitching kan aku perlu waktu dari 15 sampai dengan 30 menit. Hitching itu hitchhiking gimana? Jadi kalau misalnya nah ini numpang dari semua jalan kayak gini. Tapi biasa untuk kita yang hitchhiking itu biasa rata-rata kayak gini, jadi dia ada semuanya. Jadi untuk para supir truk, jadi kalau ada orang kayak gini di jalan itu biasa minta tumpangan. Iya gitu sih. Gitu. Ini pesan bagi para supir truk ya. Iya. yang menonton, tolong international language jika ada yang begini. Gitu sih. Mohon lah Bang pertolongannya. Sama itu sih yang penting
di jalan itu tetap baik sih. Iya, benar sih. Iya, murah senyum. Tapi jangan kayak orang gila juga. Gitu. Jangan kayak orang gila juga di jalan kayak gitu. Pokoknya balik lagi sih, maksudnya kayak kalau misalnya kita baik, Iya. tujuan kita baik pasti dibaikin sama orang. Iya. Beda itu kata-kata yang sering dilontarkan sama super truck. Jangan-jangan Bang Tian ini pernah jadi super truck. Iya, jadi setiap kali super truck. Jadi setiap kali Lo baru tahu. Cek. Tapi udah pernah bawa molen ya? Penasaran, selain super truck ada sih yang namarin kalian misalkan ada orang yang supir naik Alphard, naik Alphard kayak mobil-mobil yang mewah ada nggak? Kalau paling mewah itu ya yang ini dua seat aja. Wait. Pick up. Oh, big. Ya 2 seat kan ya? Kan 2 seat. Iya, 2 seat aja. Itu mah bukan. Iya. Kan 2 seat. 2 seat paling mewah ya istilahnya kalau kita bandingkan dari 2 seat yang truk yang besar sama yang kecil ya. Biasanya cuman pick up. Tapi kayak mobil-mobil pribadi itu jarang ya? Mobil pribadi jarang, mungkin kalau misalnya nggak sengaja ketemu mungkin pendaki atau apa biasa mereka singgah juga. Cuman kalau aku sendiri belum pernah, cuma pernah ketemu polisi, jadi dia bawa, tapi dia motoran, jadi ngelihat aku lagi di jalan terus dia singgah, dia nanya kemana-kemana, jadi yaudah dikasih tumpangan kayak gitu. Ditangkap di penjara. Kayak gitu sih. Kalau Bang Liat? Kalau dari gua sendiri sih satu ya, memang tujuannya kan baik, terus kita selalu minta doa restu dari orang tua. Iya. Kalau gue sih gitu. Emang itu doa sangat restu penting orang ya. tua dan selalu berkabar dimanapun berkabar. Iya. Itu pasti bakal ketemu yang baik, jalan yang baik. Dan jangan lupa selalu kita bisa baca Google Maps. Karena nggak semua tempat, semua lokasi kita bisa hitchhiking. Ada kalanya karena truk itu juga kencang-kencang. Udah jalannya lurus, lempeng nih dia. Kalau gini mah lewat aja udah. Apalagi kalau malam-malam ya? Nah, apalagi malam-malam susah. Karena treknya Sumatera itu nggak semua kita bisa hitchhiking ya. Nggak semua bisa hitching. Dan kalau gue pribadi sih, gue lebih ada kalanya gue hitching, ada kalanya gue naik bis. Kalau dia jaraknya bisa 7-8 jam daripada gue buang waktu di jalan untuk itu, mendingan gue ya udahlah berkorban sedikit, Jadi yang penting patung, coy. nyampe di tujuan gitu kan. Nah, kalau gue gitu, sama triknya baca maps. Jadi kita juga kayak tadi Bang Topik bilang, kita harus tahu mapsnya ini, kita bakal selalu mantau maps kalau di jalan. Jangan sampai kita keluar dari maps, oh berarti kita udah tahu nih mau misalkan dari sini nyampe sana kira-kira berapa jam. Jangan cuman duduk diem aja gitu kan, kayak misalkan di bis gitu kan kita terima ini aja, enggak, kita sampai ngeliat maps. Oh, kalau gua guys triknya gitu, triknya baca maps itu. Oh, jadi gua nggak pernah percaya namanya waze. Jadi gua baca maps itu maps buta gitu lah. Iya. Oh, gua udah di sini, gua gitu Bang. Pernah nggak sih kayak lo dibawa nih sama supir truk gitu kan, arahnya beda, terus lo nanya, Bang, ini kok beda ya gitu? Gue pernah itu dari Payakumbuh ke Pekanbaru kan. Ternyata memang kalau kita lihat di maps itu kan jalannya kan mungkin kan banyak kali-kali kan. Oh ternyata mungkin sini lebih cepet jalannya. Memang jalurnya muter dan itu nggak masalah. Jadi makanya gue bilang kita harus selalu mantau maps, karena nggak semuanya itu kita bakal lurus terus, pasti ada beloknya. Oh ternyata bener juga jalannya, cuman gini jadi jalan menuju Roma ya. Jadi gitu. di jalan tuh kayak misalkan gua sekarang misalkan di mana sih ini, oh gua lihat maps dulu nih, tinggal dari sini jalur nih. Jadi gua udah hafal jalur dari Sumatera, Jawa, Bali, gua udah hafal. Tinggal nanti mungkin ke timur nanti ngapain lagi, oh lu di sini, oh iya gua pernah sini. Kalau gua sih gitu. Tipsnya ya ada orang tua, baca maps, sama baik di jalan. Baik jalannya sih mungkin kayak Bang Topik juga, baik di jalan. Kita jangan aneh-aneh. Terus mungkin ada tips untuk memelihara kesehatan pada saat di perjalanan. Kalau gue pribadi, yang penting gue makan banyak. Karena gue nggak tahu besok gue bakal ketemu nasi laginya jam berapa. Yang penting gue sekarang sekali makan, makanya kalau Bang Tian atau Bang melihat gue tuh makan bisa 2 piring, mungkin 1-2 piring, tapi langsung minum banyak. Mungkin kalau aku kebalikannya. Jadi kata ini sehat apa enggak ya? Iya, gue pas ketemu Taufik pertama kali, gue mau tanya mau kopi, enggak, gue nggak suka yang berwarna. Dia bilang. Jadi kalau jadi aku kata ya, ada sehat apa nggak sehatnya. Kalau soal makan mungkin nggak sehat ya. Tapi tetap aja tuh perutnya. Iya sih. Jadi kalau untuk minum, kalau soal minum
itu aku nggak pernah minum yang berwarna atau yang ada rasa, jadi aku tuh lebih suka air mineral karena memang udah dari dulu tuh udah dibiasakan sama orang tua. Ya udah minumnya air putih biasa kayak air mineral kayak gitu lah yang bening lah. Nanti bilang air putih dikira susu lagi kan. Bisa aja deh. Terus kalau misalnya makan dulu kalau aku di rumah ya, di rumah itu biasa ibuku itu sering ini, wah ini makannya ini bisa untuk 4 orang nih. Tapi semenjak aku jalan, aku itu kadang udah mengurangi makan. Kalau ini, jadi di Bangladesh itu kadang kaget pertama kali ketemu aku dia suka kaget, "Bang, kamu makannya cuma segitu?" Jadi aku tuh makan sekali sehari, hanya ada di jam 2 sama jam 3. Jadi kalau lewat jam 2 berarti aku nggak makan, nanti tunggu jam 3 baru itu makan. Terus besoknya lagi misalnya. Jadi nggak ada makan pagi dan makan malam, itu nggak ada. Aku biasanya itu cuma jam 2 atau jam 3. Itu. Jadi itu dari dulu atau pas selama backpackeran ini? Aku kebiasa kayaknya. 3 bulan sebelum backpacker itu udah biasain. Iya sekitar 2 bulanan lah sebelum backpacker itu aku udah biasain. Itu niat banget. Iya karena niat banget dia banget kalau itu. Iya jadi aku udah terbiasa sama kecuali satu momen kayak kemarin aku vaksin. Oh itu makan 5 kali. Jadi kan vaksin makan terus karena bawaannya kan lapar dan kita harus menjaga jangan sampai kita kena samping. Benar juga dari ini kan dari vaksinnya gitu. Terus atau ada kondisi di mana kita baru pertama kali ketemu orang. Nah orang ini yang namanya orang baru ketemu, ya ini ada orang jauh nih. Biasa mereka pasti ngajak makan kayak gitu. Atau aturan adat. Itu biasa aku tetap makan. Misalnya disuruh makan, misalnya alasannya, "Oh ini kamu lagi di acara adat, masa ya kamu nggak makan, yang lain makan gitu." Kecuali itu. Atau misalnya baru ketemu pertama kali diajakin makan, dia mau berbuat baik kan, ya udahlah aku makan. Tapi kecuali kalau aku nih misalnya udah sama Bang Tian nih, kita udah jalan udah 3-4 hari. Nah, kalau mungkin pertama kali kita ketemunya malam hari, Bang Tian ajak makan, aku makan. Tapi untuk besoknya aku nggak makan malam, jadi aku cuma makan siang aja, kayak gitu. Dan terus itu cuma makan siang. Sangat gitu. unik ya. Tapi itu sebenarnya nggak tahu ya, nggak sehat. Apa kasihan kalau saya tuh? Nggak sehat. Soalnya kan nanti takutnya asma. Cuman karena aku udah terlatih, ya udah terlatih, udah kebiasaan lah. Kebiasaan. Kalau aku nggak bisa gitu Bang. Iya. Kalau soal untuk rezeki kalau mungkin kata Bang Leo ya jangan sampai besok itu kita nggak dapat makan. Tapi kalau aku ya yakin aja besok itu pasti kita makan kayak gitu. Karena semenjak perjalanan itu intinya yakin. Iya yakin aja. Aku tuh dulu waktu sebelum jalan aku punya uang 10.000 tuh aku ngeluh kayak istilahnya, "Aduh mau tinggal 10.000 besok mau makan apa?" gitu. Tapi semenjak di jalan ini uang 10.000 tiba-tiba ada yang minta, "Oh ini gitu." Jadi aku nggak pernah takut lagi kehabisan uang di jalan, itu nggak pernah. Jadi karena ada aja rezeki dari mana aja datang. Iya besok pasti makan aja gitu. Itu sih aku orangnya udah nggak pernah mikirin soal uang lagi kalau di jalan. Oke. 2 tips yang tidak disarankan untuk makan ya. Kalau satu makan banyak, yang satu tidak. Makan ikut Bang Leo. Kalau minum mungkin bisa ikut aku ya. Oke, kita udah banyak banget ngobrolnya tentang pembicaraan pengalaman backpackeran ini ya. Ini kalau misalkan ini harusnya udah ada 2 sesi sih. Bener. Tertarik ya? Iya. Pengen ikut ya? Jangan-jangan besok Unos Bima ya? Besok ngasih surat resign lagi. Mau backpackeran juga ya? Pengen backpackeran juga ya? Tapi gue pengen banget sih. Tapi kalau saya pribadi sih, untuk semua teman-teman yang pengen mencoba solo traveling atau backpackeran long trip seperti kami, jangan pernah takut. Akan ada saatnya nanti kalian bakal kepikiran, "Oh, gue udah siap nih." Dengan atau tidak adanya uang, pasti akan ada saatnya kayak gue kemarin, "Oh, gue udah siap, gue harus backpackeran sekali seumur hidup." Setidaknya gue udah pernah dari ujung Sabang sampai Merauke, Myangas sampai Pulau Rote. Setidaknya udah pernah sekali seumur hidup. Dari gua. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Itu yang gue pengen juga sih, Bro. Semangat Bang Tian. Jangan-jangan ini antara Bang Tian ngasih surat resign atau Bang Tian nelpon, "Bim tolong ngurusin di kantor ya." Aku jalan setahun gitu sih. Tadi yang resign. Iya, kalau gua mah tolong jaga base-nya setahun. Aku udah ketinggalan nih, Bang Taufik udah depan. Gitu, takutnya kayak gitu. Iya. Bang, ayo. Oke, terus rencana kedepannya nih gue nih kan siapa benar. tahu ada teman-teman yang dengerin. Oh ya, Terus, jalur ya? Ya, jalur kita mau kemana nih? Nah, kalau Bang Moya gimana? Gimana maksudnya? Rencana kedepannya? Rencana kedepannya. Gua habis dari Lombok mau ke dari Bali mau ke Lombok, Sumbawa, Sumba, Labuan Bajo, NTT dan juga Kupang.
rencana mau habisin yang di bawah nih, maksudnya habis itu mau melihat semua yang di bawah, mau semua pengen gua puas sampai Maluku gitu. sana, Ambon. Itu nanti gua belum tahu sih Maluku Ambon di mana. Mungkin nanti habis dari bawah gua akan menyeberang ke Sulawesi, baru ke Kalimantan dijelajahi, baru Sulawesi, baru dari Sulawesinya itu di ujung Manado, nyebrang ke Maluku, baru Maluku, baru Papua, baru selesai trip Merauke. Rencana berapa tahun? Kalau gua pribadi sebenarnya nggak tahu sampai kapan, jadi jalanin dulu aja. Mungkin sampai tahun depan kita juga nggak tahu kan, yang penting nikmatin perjalanan dulu aja. Cuman kalau Bang Taufik kan banget sih, ya Allah. Nggak apa-apa, akan ada saatnya nanti udah siap. Oh, gue jalan nih, oke, gue siap dengan atau tidak adanya uang. Pasti akan tiba saatnya seperti itu. Entah traveling ataupun backpacker. Jadi sebenarnya mau uang sedikit atau uang banyak, punya nggak punya uang, tetap bisa traveling. Bisa banget. Kenapa nggak bisa? Cuman waktunya yang lebih benar. Waktu dan juga teman-teman tuh bilangnya yang udah sering kita nih kan ketemu banyak temen naik gunung ya, yang udah naik gunung apa dia bilangnya, lu udah kegini sini ini kenapa nggak ini? Mental. Kita tuh harusnya utama mental siap di jalan, siap kayak gue bilang siap gembel. Harus silat dulu nggak sih? Latihan silat dulu. Ya kalau bisa ya coba. Bawa pisau sih. Bawa bom. Nggak bisa kalau bawa pisau tuh nggak bisa. Kalau udah siapannya udah siap senjata berarti kan langsung berarti kan wah antisipasi nih. Kalau gua kepikirannya nggak begitu. Yang penting jalanin dulu aja. Iya. Ntar bagaimana kedepannya lah kita nggak tahu kan gitu. Jalanin dulu aja. Yang penting baik aja di jalan tujuannya. Itu kalau dari gua. Kalau Bang Taufik? Kalau aku soal ke depan ini kan dari Bali ya, Lombok aku udah selesai, jadi baru selesai Lombok, sombong Bali, ya 2 bulan baru selesai gitu kan. Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Kupang, Rote, terus balik Kupang, Flores Kepulauan sampai di ujung Flores itu di Ende, baru nyebrang. Kayaknya gue bakalan ikut sama lo deh. Kalau misalnya Selayar, mulai saya aku udah sebut kota-kotanya kan. Selayar Bulukumba, terus Makassar, baru dari Makassar itu ada kapal untuk ke Kalbar sampai dengan Kaltara. Aku jalan sampai Kaltara, dan Kaltara baru masuk Sulawesi lagi, tapi cuma sampai Sulawesi Tengah. Nanti Sulawesi Tengah ada Maluku Ambon, masuk ke Maluku Utara, baru Papua sampai dengan Merauke. Nanti baliknya bisa via Sorong Bitung, baru ke Miangas, baru turun ke Gorontalo. Kayaknya dia udah tahu banget deh. Aku dari kecil udah sering baca peta buta sama. Dari dulu tuh karena itu nenek aku tuh, kamu harus bisa hafal semua kota di Indonesia gitu. Jadi memang udah dari kecil udah suka baca peta. Keren. Gimana? Tertarik? Tertarik sih. Keren banget. Makasih Bang Leo. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Sostels.co.id